Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah segala yang tertulis dengan percikan tinta yang ditorehkan, hingga akan ditemukan sebab apa peradaban hidup dimulai. Bacalah segala gerak-gerik hidup dan kehidupan manusia, hingga akan ditemukan dari siapa langkah hidup menuju ke abadian. Bacalah segalanya dengan nama Tuhan yang hidup dan menghidupkan, hingga akan ditemukan dari sanalah dimulai dan kesanalah akhirnya. Diciptakan manusia dengan perbedaan jenisnya, laki-laki dan perempuan, hingga berkembanglah menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, berbeda warna kulit dan berlainan bahasa, berbeda karya dan berlainan tradisi, hingga perbedaan pula ciri khas diri untuk saling mengetahui. Perbedaan bukan tembok pemisah, namun perbedaan membutuhkan saling memaklumi. Perbedaan bukanlah untuk saling menyombongkan diri, sebab kita hanyalah seonggok debu dan akan kembali menjadi debu. Hingga yang mulia adalah yang telah menorehkan amal baktinya dengan nama Tuhan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Gawat Prisa. Mazmur 133 ayat 1-3. Demikian bunyi firman Tuhan. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Salam, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Menikmati dan mengalami berkat
berkat-berkat kehidupan adalah harapan setiap kita. Inilah yang senantiasa menjadi doa-doa dan permohonan kita setiap saat. Namun hari ini bagian sabda Tuhan menyaksikan bagi kita bahwa berkat-berkat Tuhan justru akan diperintahkan sendiri oleh Tuhan atas hidup saudara-saudara yang diam bersama dengan rukun. Karena itu, ketika kita percaya bahwa Kabupaten Sumba Tengah adalah tanah Wekanena Loku Wekalala, tanah yang berlimpah berkat, tanah yang berlimpah rahmat, maka kita sungguh akan menikmatinya ketika kita senantiasa hidup dalam kerukunan, cinta, damai, dan memelihara harmonisasi. Karena dengannya kita sungguh akan dilayakan untuk menikmati semua berkat yang telah Dia siapkan bagi kita dalam hidup orang-orang yang diam dengan rukun dan damai. Di sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Biar firman Tuhan menjadi dasar dan seluruh harap bahkan doa-doa kita untuk menikmati berkat di dalam kehidupan. Amin. Selanjutnya pertama tersebut. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Pada kodratnya manusia itu sama. Seorang sejarawan Romawi pernah menulis, agama kita berlaku untuk kita. Sedangkan kalau ada orang yang mau beragama lain, kita memberi toleransi. Dasar pemikirannya adalah manusia sama kodrat. Ide dasarnya adalah bahwa tidak ada manusia yang bisa memiliki kebenaran hukum maupun dalam cara menentukan kebenaran secara sempurna. Sebab pencarian kebenaran itu diakui sebagai proses majemuk yang menyegarah dan tidak sekali cari. Selain itu, toleransi diperlukan agar suara hati masing-masing orang dapat berfungsi secara baik dan lancar. Tiadanya toleransi menyebabkan yang kuat menang habis-habisan, yang kalah hancur tanpa bekas. Akibatnya masyarakat rugi karena benih-benih pendapat yang baru yang belum tumbuh akan rusak dan tidak memperoleh kesempatan untuk berkembang. Oleh karena itu, di dalam pandangan Gereja Katolik tidak menolak apapun
yang benar dan suci di dalam agama-agama lain. Dengan sikap hormat yang tulus, gereja menerima dan merenungkan cara-cara bertindak dan hidup, kaidah-kaidah serta ajaran-ajaran yang memang dalam banyak hal berbeda dari apa yang diyakini dan diajarkannya, tetapi tidak jarang memantulkan sinar kebenaran dan menerangi semua orang dari kebajikan dan ajaran setiap aliran kepercayaan. Toleransi menjadi bermasalah ketika salah satu pihak merasa dalam posisi yang mutlak benar, khususnya karena ketentuan Tuhan. Allah begitu rela berbesar hati terhadap manusia yang penuh kesalahan dan dosa. Adalah sesuatu yang tidak tahu diri kalau manusia tidak mau memberi toleransi kepada manusia yang lain dan juga kepada yang kecil dan yang lemah. Dan toleransi bukanlah jasa manusia, melainkan kewajiban yang harus dikembangkan dan dijalankan oleh setiap insan yang pernah mengalami cinta dan berkat Tuhan. Apapun kenyataan yang ada, komunikasi perlu terus dijalin melalui berbagai macam forum komunikasi di antara umat beragama. Dan situasi saat ini sebagai berbangsa dan bernegara, kita membutuhkan kepemimpinan yang baik. Pemimpin yang memberikan teladan hidup dan sanggup mengayomi serta memberikan jalan keluar dari krisis yang dihadapi. Pemimpin yang kuat yang dihormati dan disegani. Pemimpin yang cerdas, jujur, amanah, dan dapat berkomunikasi dengan baik. Pemimpin yang mampu mengatur dan menyelesaikan berbagai macam konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Maka pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak kita semua supaya dengan bijaksana dan penuh kasih, melalui dialog dan kerjasama yang dengan penganut agama lain, mengakui, memelihara kekayaan rohani dan moral yang terdapat dalam setiap agama ataupun golongan kepercayaan. Dengan membangun sikap toleransi yang demikian bijaksana dan penuh kasih, kerukunan dapat terjadi, tumbuh dan berkembang dalam diri setiap pribadi manusia. Selanjutnya, agama diri. Om Swastiastu. Sakiwan sarwa ikin jamu wang jabe wenang duna mayam ikin sarwa subekan reng jamu kuning akan ring salurkan juga ikan asiwang kamu pahilang jadi uang. Artinya
Hanya manusialah yang mampu membedakan yang buruk dan yang baik. Oleh karena itu, maka cepat-cepatlah berbuat baik untuk dapat menciptakan suasana toleransi dalam kebersamaan umat beragama. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salve. Salam. Para hadirin yang budiman dan yang dimuliakan Tuhan. Pengajaran singkat daripada sloka atau ayat yang dikumandangkan kiranya dapat dimaknai dalam kebaikan. Seperti yang telah kita simak bersama, baik dari agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, tiada satupun yang menolak perbedaan, bahkan mengharuskan perbedaan itu ada, agar manusia dapat memilah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hitam, mana yang putih, dan mana yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Begitu halnya kitab suci dalam agama Hindu, yaitu kitab suci Weda. Weda berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu yang artinya ilmu pengetahuan. Di dunia ini tak ada yang kekal dan abadi, melainkan ilmu pengetahuan itu sendiri. Weda ialah ananta, tak berawal dan tak berujung. Weda juga mengajarkan Trikaya Parisudha, yakni cara berperilaku yang disucikan, yakni berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Weda juga mengajarkan hubungan sebab akibat, di mana Tripitaka Karana bisa diwujudkan. Hubungan baik antara manusia dengan Tuhan, hubungan yang baik antara manusia dengan manusia, dan hubungan yang baik antara alam semesta yang terkadang kita abaikan. Demikian pengajaran dari kami. Apabila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Namo Buddhaya. Salve. Salam kebajikan. Salam sejahtera.